Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-19 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema perumpamaan tentang pengampunan. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yehezkiel 12 ayat 1 sampai dengan 12, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 78 ayat 56 sampai dengan 59 dan ayat 61 sampai dengan 62. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 135 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan Injil Matius 19 ayat 1. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 17 ayat 3 sampai dengan 4 untuk ayat 21 sampai dengan 22. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025, hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, dan hari Selasa tanggal 26 Maret 2019. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 11 Agustus 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan Injil Matius 19 ayat 1. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala hal yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Perceraian. Setelah Yesus selesai mengajar, ia berangkat dari Galilea dan tiba di Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini,
agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan Injil Matius 19 ayat 1 terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 tentang perumpamaan tentang pengampunan yang hanya ada pada Injil Matius, dan Injil Matius 19 ayat 1 yang merupakan ayat pembuka dari Injil Matius 19 ayat 1 sampai dengan 12 tentang perceraian. Dalam bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang bagaimana Yesus Kristus berkata kepada Petrus agar mengampuni saudaranya hingga 70 kali 7 kali jika ia berbuat dosa kepadanya. Ternyata mengampuni itu juga bukan suatu perkara mudah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Hal ini sempat penulis singgung pula dalam edisi Kuntum hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, berdasarkan Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43 dan ayat 45 sampai dengan 46. Dan pada edisi Kuntum hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, berdasarkan Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 11 sampai dengan 32. Makna angka 70 kali 7 tersebut menunjukkan bahwa kita diminta untuk selalu mengampuni siapapun, dimanapun dan kapanpun. Bahkan dalam bacaan Injil pada hari ini digambarkan dengan begitu jelasnya seperti apa Allah Bapa mengampuni dan melupakan segala bentuk kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Sehingga kita pun tidak akan diampuni oleh Allah Bapa apabila kita tidak mau mengampuni sesama kita seperti Allah Bapa mengampuni kita. Kita bisa baca dalam Injil Matius 18 ayat 35. Mengampuni sekaligus melupakan memang sulit dilakukan. Tetapi itulah yang membedakan kita sebagai pengikut Yesus Kristus dibandingkan dengan yang lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus meminta agar kita dapat mengampuni sesama seperti Allah Bapa mengampuni kita, anak-anaknya, di mana bukan hanya meniru jumlah mengampuninya, tetapi juga kualitas pengampunannya. Allah Tritunggal Maha Kudus telah lebih dahulu mengasihi kita, maka sudah selayaknya kita semua saling mengasihi satu sama lain. Kita bisa baca dalam surat pertama Yohanes 4 ayat 19. Allah Tritunggal Maha Kudus telah mengasihi kita secara utuh, sehingga melalui kasih tersebut kita sesungguhnya dimampukan untuk mengampuni seperti Allah Bapa di surga. Oleh karena itu, mari kita sepanjang hari ini mencoba untuk mengampuni kesalahan dan dosa sesama kita, lalu melupakannya. Dengan memaafkan serta mengampuni, maka kita dapat melangkah ke depan lalu membuka lembaran baru, hidup lebih sehat serta tenang, dan menjadi murid Allah Tritunggal Maha Kudus yang sejati. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat hari Kamis, selamat pagi, dan salve.